Ya curhat sama Mama Ustadz ya. Mah, ini mungkin ada dosa apa ya saya Mama gitu ya. Maafin ya Mah, mungkin Mama punya ada rasa ganjel mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmat sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa, kadang-kadang kita pernah ada di situasi terendah dalam hidup. Dikecilin orang, dihina orang, diremehin orang, dicaci maki orang. Padahal ternyata momen-momen itulah saat yang tepat untuk berdoa. Masya Allah. Momen-momen dimana kita dijauhin, Bener. ya kan? Itu doanya biasanya lebih ampuh tuh kalau kayak begitu-begitu. Karena Dengan kita air mata. doanya pakai air mata. Pakai air mata. Iya, Kebingungan. bingungan dan dari hati gitu. Lo pengen berubah gitu kan. Insya Allah hari ini kita akan belajar dari bintang tamu kita bagaimana sih gitu ya berdoa di saat-saat seperti itu. Sampai akhirnya beliau tuh punya cerita apa episode-episode mau nikah. Sampai akhirnya mau punya anak gitu. Iya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ustadz. Memang ada pengalaman dizolimin orang apa gimana? Agak sering. Agak sering. Iya. Enggak, sebenarnya gini Ustadz. Sama dong. Oke. Iya Ustadz, saya juga ingat, Ustadz juga pernah bilang ya kalau misalnya namanya saat terjolimi itu adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa. Insya Allah diijabah gitu Ustadz ya. Di situ pengalaman pribadi saya Ustadz. Memang kalau memang pas lagi merasakan dijolimi itu biasanya kan hati tuh sakit hati Ustadz ya. Iya, betul. Nangis Panas. lah, gerem lah. Geram. Kayaknya pengen... Mukul balik. Iya, pengen ngumpat gitu Ustadz ya. Bener. Pengen, wah ini Nyumpahin yang sumpah serapah segala macam. Bener. Tapi kan di situ ternyata Allah tuh ngasih kesempatan untuk kita mungkin Ustadz ya. Ini saya kasih kesempatan, ayolah berdoa gitu mungkin Ustadz ya. Jangan marah-marah gitu kan Ustadz ya. Ayo insya Allah diijabah nih kalau misalnya ini. Asal ikhlas gitu Ustadz ya. Nah saya coba kan mungkin berat Ustadz ya. Tapi namanya perasaan sakit hati itu ya udah saya coba. Pengalaman seperti ini Ustadz. Waktu dulu Papa almarhum meninggal. Kan ekonomi mulai menurun Ustadz ya. Dari situ keadaan situasi ditambah-tambah lagi yang namanya saya tuh coba aduh gimana ya peninggalan Papa nih saya coba dimodalkan kemana gitu Ustadz ya. Dicobalah ke suatu sama temen, aduh habis Ustadz. Ya Allah, padahal cuma segitu-gitunya. Iya betul, sisanya betul. Aduh itu namanya hati sakit, sedih pasti Ustadz ya. Saya curhat ke Mama gitu. Akhirnya dari situ saya curhat sama Mama Ustadz ya. Mah, ini mungkin ada dosa apa ya saya Mama gitu ya. Maafin ya Mah, mungkin Mama punya ada rasa ganjel mungkin ya. Dari yang dulu sampai sekarang. Tolonglah dilepasin Mah. Mama tolong cerita apa mungkin yang mau dicurhatin dari perasaan Mama yang mungkin nggak enak sama Tommy gitu. Emang Tommy ngomong secara verbal begitu ke orang tua? Iya Ustadz, karena waktu itu kan lagi curhat Ustadz ya. Terus... Tapi emang ini kemampuan yang belum tentu ada loh sama kita-kita. Ini perlu dilatih pemirsa. Perlu dilatih komunikasi antara anak dengan orang tua. Suami dengan istri, istri dan suami. Maaf ya, banyak istri bisa cerita ke orang lain. Tapi ke suaminya nggak bisa dicerita. Kenapa? Dari awal nikah nggak pernah terlatih cerita ke suaminya. Ada seorang suami bisa cerita tentang segala kejelekan istrinya sama orang lain. Tapi dia nggak bisa ngomong sama istrinya. Kenapa? Karena nggak terlatih. Ada anak kayak Tommy gini. Bisa gitu loh minta maaf sama orang tua, minta dibukain maafnya kalau ada kesalahan Tommy gitu kan, minta ridhonya. Ini nggak gampang, nggak gampang. Termasuk maaf ya pemirsa, berbagi kesulitan, berbagi kesusahan, berbagi persoalan hidup, berbagi beban ke Kumi ya, sama Allah. Nggak semua bisa. Kalau nggak latihan, sering-sering berdoa sama Allah, mana bisa? Kita kehilangan kata-kata tuh ketika di depan Allah. Tuh gue mau ngomong apa ya gitu. Saya bangga banget Tom. Bangga banget ada anak muda bisa begitu. Bener, bangga banget. Allahu Akbar. Ya, dan saya doain pemirsa bisa punya anak kayak Mas Tommy ini. Ya,
kayak gini ya. Mau ngomong sama orang tua aja, itu kan sebenarnya buat orang tua mah sesuatu. Bener loh, Kum. Kumi itu kalau mau ngomong sama papa boleh ngomong nggak? Wah itu senengnya minta ampun. Bener loh. Buat orang tua gitu ya diajak ngomong aja tuh top gitu. Nah kembali ke Mas Tommy. Jadi apa yang terjadi ketika Mas Tommy bilang sama orang tua, curhat? Saya pada saat itu belum menikah, Ustadz ya. Mah ini belum tempat jodoh saya juga ini Ustadz ya kan. Udah keadaan seperti itu, ekonomi lagi menurun, saya nggak pede Ustadz. Mau PDKT ke perempuan apalagi Ustadz ya, maksudnya aduh punya apa kondisi gitu ya? lagi drop gitu Ustadz ya. Akhirnya saya yang dasarnya udah pemalu, tambah pemalu lagi Ustadz gitu kan. Akhirnya dari situ, Mah kenapa ya belum dapat jodoh Mah ya. Mohon doanya Mah, ini gimana caranya biar cepet dapat jodoh. Ini mesti perempuan begini ya. Halus berarti ini orang. Iya bener loh. Asli ngomong gitu? Iya seperti itu Ustadz. Karena kakak-kakak saya perempuan dua-duanya sudah nikah. Saya anak bungsu. Dari situ teman-teman juga sudah pada nikah semua. Ada yang udah punya momongan gitu Ustadz ya. Usia saya waktu itu memang belum 30, cuman saya pengen mengenyang sampai atas 30 deh menikah istilah gitu Ustadz ya. Terus nangis lah saya curhat sama mama. Mama juga ngasih motivasi dan ikhtiarnya mama kenalin anak-anak teman-teman mama gitu Ustadz ya. Seperti itu. Akhirnya dari keadaan situasi seperti itu saya introspeksi diri juga gitu Ustadz ya. Ini kenapa saya ini seperti itu ya. Saya dengar juga ada momen 10 malam terakhir di bulan Ramadan gitu Ustadz ya. Coba saya itikaf di masjid. Saya berdoa di situ Ustadz ya sambil saya meminta sekali sama Allah, ya Allah gimana ya Allah ini saya keadaan sedih gitu Ustadz ya, belum dapat ini belum dapat itu. Saya minta jodoh ya Allah, saya minta detail gitu. Mumpung 10 malam terakhir Ramadan seperti itu. Tahan Mas Tommy ya. Kak Komi, antar. Ya nanti kita lanjut lagi nih para jombloers. Iya. Bukan Jangan cuma jombloers, buat semua. Setelah yang berikut ini kita lanjut lagi. Iya. Tetap dinikmati sedekah. Insya Allah banyak berkah. berkah.